Nasionalisme adalah sebuah pemahaman yang dimiliki oleh individu yang memiliki rasa bangga, rasa cinta kepada bangsanya. Nasionalisme sebagai nilai dasar yang harus dimiliki oleh warga negara guna diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan sehari-hari seperti pekerjaan dan kehidupan lainnya. Saya, Dede Ardiansyah, peserta Latsar CPNS Kementerian Perindustrian 2021 dari Angkatan 7 Kelompok 3. Kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif di Satker kami, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar. Beliau menjadi figur yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, menjadi figur pemersatu bangsa yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dalam pelaksanaan tugasnya. Beliau adalah sosok ASN profesional yang melayani dengan berintegritas sebagai simbol penerapan nasionalisme dalam peran ASN sebagai pelayan publik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, kesempatan hari ini bisa ngobrol bareng dengan Pak Rahman sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di Satker saya, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan. Pertama mungkin mohon diceritakan Pak profil singkatnya dan kapan menjadi bagian dari ASN di Kementerin Pak. Terima kasih Pak Dede. Jadi saya menceritakan sedikit bagaimana saya memulai bergabung di Kementerian Perindustrian. Saya Abdul Rahman. Ya, saat ini saya sudah berusia 47 tahun. Jadi saya itu masuk ke Kementerian Perindustrian itu di tahun 1994, tepatnya di bulan Juni. Saya bergabung sebagai ASN di kementerian ini. Syukur alhamdulillah saya sudah berapa tahun ya? 26 ya? 26, 27 ya? Iya, saya bergabung ini di 26 tahun. Saat ini saya selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan sudah berpindah-pindah dari bidang litbang, dari bidang tata usaha, dan dari bidang lainnya sampai akhirnya saat ini saya di tata usaha, dipercayakan di tata usaha. Itu ya pengalaman saya di Kementerian Perindustrian ini. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana cara Bapak mengimplementasikan nasionalisme dalam hal ini nilai-nilai Pancasila di tugas keseharian Bapak sebagai abdi negara Pak ASN? Jadi sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan di kegiatan kita kesehari-hariannya, baik itu dalam misalnya pengambilan keputusan. Jadi ya seorang pimpinan itu kan harus menjadi panutan, teladan juga. Jadi ketika melakukan pengambilan keputusan ya tentunya dengan melibatkan semua unsur-unsur yang ada di Balai Besar Industri Hasil Perkebunan ini. Jadi misalnya di rapat-rapat ya dilakukanlah mendengar pendapat dari seluruh pegawai di BBHP sebelum melakukan pengambilan keputusan. Itu ya kita ketahui bahwa itu masuk dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu yang titik pentingnya, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Dan satu hal penting juga mungkin Bapak hari ini pakai pakaian adat Pak. Itu dia. Bentuk nasionalisme juga Pak Di. Ya itulah namanya kita ini, bahwa Indonesia ini berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi saya ini orang Makassar. Saya tidak menggunakan pakaian Makassar. Saya secara nasional menggunakan pakaian adat Jawa, walaupun saya bukan orang Jawa, tetapi karena untuk memupuk rasa persaudaraan, rasa nasionalisme dengan
sebangsa kita, bangsa Indonesia itu. Jadi bangsa kita ini satu. Jadi kita tidak bisa membedakan mana Jawa, mana Bugis, mana Makassar. Kita ini tetap satu untuk mendukung pemerintah dalam hal memajukan bangsa ini. Baik Pak. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak lakukan jika ada rekan kerja Bapak yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila, Pak? Ya, tentunya kita dalam hal ada teman-teman kita yang begitu melenceng ke norma-norma Pancasila, ya mungkin kita mengidentifikasi dulu apa sih penyebabnya. Kalau memang dia ternyata terbukti, terus kita melakukan pembinaan. Ya walaupun selama ini yang belum ada, walaupun selama ini ya saya percaya bahwa ASN di BBHP ini masih setia kepada Pancasila, karena ya sesuai dengan PP sekarang yang baru ya, PP 94 itu yang baru tentang disiplin pegawai, ya yang utama itu kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi kalau memang ada yang terjadi begitu, ya kita lakukan preventif dengan memberikan pandangan-pandangan terkait dengan rasa nasionalisme ini. Ya, saya kira itu. Yang keempat Pak, terakhir, apa pesan-pesan Bapak kepada kami nih CPNS dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme, Pak? Ya, CPNS sekarang ini adalah sebagai penerus dari bangsa ini. Baik buruknya bangsa ini, bagaimana majunya bangsa ini tergantung dari CPNS yang sekarang ini. Sehingga saya mendorong, saya mengharapkan untuk CPNS ini tetap memberikan nilai yang positif, nilai tambah. Berpikirlah untuk kemajuan bangsa ini, sehingga banyak manfaat yang bisa diberikan untuk bangsa ini. Jiwa-jiwa muda ini yang sebagai pendobrak baik, pendobrak baik dari gangguan-gangguan dari luar, ideologi dari luar terletak di Anda ini sekarang. Bagaimana cara mempreventif ideologi selain dari Pancasila. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Insya Allah kami sebagai CPNS akan menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan sehari-hari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.